Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman ya yang mau nanam anggur, saya mau berbagi pengalaman sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi 2,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya banyak menanam anggur, tapi tahun kemarin tuh yang hampir nggak ada musim kemarau, anggur-anggur saya pada mati. Akhirnya saya dongkel semua, jadi saya jual dongkelan-dongkelan tuh. Jadi ada kesalahan-kesalahan untuk tahap-tahap pertama saya menanam. Kenapa anggur tuh nggak pada sehat dan akhirnya banyak yang mati. Oke, nanti saya ceritakan ya. Tapi sebelumnya ini saya mau potong dulu ini. Ini kemarin anggur karnival, dan ini tunas-tunas dari batang bawahnya saya biarkan, dan ini saya ganti karnival tuh. Ini kemarin saya sambung dengan Harol dan Tamaki. Ini ada beberapa titik ya, ini mulai pada jadi. Jadi yang karnival ini mau saya potong aja, ganti ya, ganti jenisnya. Ini contohnya ya, di sini ada trans yang akhirnya mati juga. Jadi kenapa tanaman anggur saya itu pada mati ya? Jadi ternyata waktu pertama awal menanam tuh lubangnya terlalu dalam, termasuk yang ini juga nih. Ini untung nggak mati nih. Jadi saya pertama nanam tuh lubangnya antara 50 sampai 60 cm. Kedalamannya juga segitu, antara 50 dan 60 cm. Jadi ketika banyak hujan seperti tahun kemarin yang hampir nggak ada kemarau, jadi lubang-lubang tuh banyak tergenang air ya. Walaupun atasnya ditutup juga, tapi namanya namanya termasuk di bawah, jadi air itu kan pada masuk, jadi menggenangi lubang-lubang itu. Akhirnya tanaman-tanaman anggur tuh nggak pada sehat, daunnya rusak, banyak jamur, begitu terus. Akhirnya anggur tuh saya dongkelin semua, saya masukkan ke polybag dan saya jualin di polybag. Oke. Sekarang saya mau nanam anggur untuk kali ini ya, untuk belajar bareng-bareng lah ya. Jadi tanaman anggur tuh yang sebaiknya tuh begini. Dia tidak dalam-dalam ke bawah. Dia ke bawahnya yang kita gali cukup 20 atau 30 cm saja, nggak apa-apa. Ini ya contohnya. Ini bata ini 4 baris ya, 1 2 3 4. Jadi yang terpendam tuh hanya 1 baris, yang rata dengan tanah itu 1 baris. Jadi lubangnya kita ukur yang dalam. Berarti kita ukur dari 1 baris terakhir yang di bawah, berapa senti dia tuh, sekitar 15 cm, bahkan ada yang 10 cm. Sekitar 15 cm lah, nggak apa-apa. Kita nanamnya kita gali sekitar 15 atau 20 cm atau 25 cm, nggak apa-apa. Nanti yang bawah kita jojo lagi seperti ini ya, kita gemburkan, kita dongkel-dongkel yang bawah semua ke sana. Nanti
Ini ada sekam busuk. Ini yang 2 karung ini sekam bakar ya. Ini tanahnya nanti kita aduk dengan media tanam ini. Sekam ini nanti kita campurkan lagi dengan pupuk kandang. Ini bibit yang mau kita tanam ya di dalam lubang. Ini sang Jupiter. Nanti untuk rampatannya kita naikkan ke bajaringan ini. Tapi sekarang ini kan masih ada paranetnya ya. Untuk anggur nggak boleh di bawah paranet. Matahari harus masuk full. Jadi nanti besok kalau anggur tuh udah naik, kita harus membuangnya paranet semacam ini. Bagus lagi kalau pakai plastik UV. Kalau tidak pakai plastik UV seperti saya, sebaiknya kalau musim hujan media tanam ini atasnya ditutup agar air hujan tidak masuk dan membantu kesehatan pohon anggur. Dan sebaiknya kalau anggur tuh tidak pakai plastik UV, dibuahkan hanya di musim kemarau. Begitu. Alhamdulillah media tanam sudah masuk semua ya. Ini jadi kotak tanam ini ukuran 2 meter, ke sampingnya 1 meter 10 cm. Jadi media tanam tidak kita penuhi, tapi kita sisakan sekitar 10 cm nantinya untuk penambahan media tanam lagi dan pupuk kandang lagi. Oke, kalau sudah begini ya, ini bisa kita tanam langsung bibit anggurnya. Ini walaupun bibitnya tidak begitu gemuk ya, tidak besar gendut, tapi dengan perawatan yang baik, dengan nutrisi yang cukup, insya Allah ini akan segera membesar. Ini bisa kita tanam langsung dan nantinya akan saya kocor dengan POC, air yang dicampur dengan POC, air lindi, dan POC kelor. Saya juga akan mencampurkan media tanam tuh dengan ini ya, limbah air lindi ya. Ini kita ambil sebagian. Ini limbahnya nih. Ini limbah air lindi juga bisa untuk campuran media tanam ya. Cukup segini.
kita campurkan. Ini POC air lindi yang akan kita buat untuk menyiram ya, ngocor ya. Dan ini jakaba yang sudah dicampur dengan POC air kelor. Kita campurkan di drum sini. Kita masukkan juga air lindinya, air lindi yang ditambah dengan POC kelor plus jakaba. Mudah-mudahan media tanamnya udah jadi bagus, cukup nutrisi ya, dan bisa menyehatkan pohon anggurnya. Oke, kita aduk. Setelah itu kita kocor. Kita habiskan ya satu drum ini. Ini kita habiskan untuk ngocor media tanamnya. Jadi dengan nutrisi yang cukup, insya Allah anggur akan segera subur. Dan dengan media tanam yang banyak di tempat yang luas, insya Allah ketersediaan nutrisi akan tercukupi. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.